Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Glenn dari tim Saham Gorengan. Kali ini kita akan masuk ke sesi-sesi teknis sekali ya. Kita akan membahas tentang analisis teknikal pada saham. Kali ini kembali menggunakan NeoHot, saya akan menunjukkan ya cara menggunakan Ichimoku Kinko Hyo. Ya, ini sebenarnya bisa digunakan di berbagai platform aplikasi. Yang akan saya jelaskan pada kali ini adalah menggunakan NeoHots. Mungkin nextnya nanti Anda bisa menggunakan TradingView, akan saya jelaskan juga kalau ini menarik untuk Anda, ya. Dan yang saya mau notes di sini adalah saya tidak akan membahas dasar-dasar dari Ichimoku Kinko Hyo. Oke, yang akan saya bahas lebih ke cara saya menggunakan Ichimoku Kinko Hyo dan bagaimana saya melihat peluang buy dan sell. Kalau Anda mau lihat komponen-komponennya, baseline ini terdiri dari apa, rumusnya apa, conversion line terdiri dari apa, rumusnya apa, itu basi lah. Itu Anda cari di Google, semuanya udah ada. Tapi yang paling jarang diberikan orang adalah sebenarnya Ichimoku ini di market IHSG ya. Di market IHSG itu akuratnya dilihat dari apa? Itu yang kita bahas pada hari ini ya. Jadi stay tune terus di sini dan coba kita akan lihat satu persatu. Oke, kalau di NeoHot sendiri, Anda pertama masuk ke chart and news dan pilih multi chart di sini. Nanti tampilannya akan persis seperti ini, tapi belum akan ada Ichimoku-nya seperti ini ya. Jadi Anda perlu masuk dulu ke bagian di kiri ini, ada issue indikator system. Anda pilih yang indikator. Di chart type, nanti ada berbagai macam chart type ya. Ada candle chart, ini adalah yang biasanya. Anda akan pilih glance balance. Jadi Ichimoku Kinko Hyo di NeoHots, Anda nggak akan menemukan, adanya adalah glance balance. Oke. Nah, standar yang digunakan di NeoHot sebenarnya sudah sama dengan standar internasional Kinko Hyo ya. Jadi 269, 26, 52, 26 ini udah standar. Jadi nggak perlu diubah apa-apa. Yang saya akan ubah, dan saya rekomendasikan Anda juga untuk ubah, adalah dari sisi warnanya ya. Jadi di sini baseline, ada namanya adalah baseline. Di settingnya, Anda baseline setting menggunakan warna biru. Converse line itu menggunakan warna merah. Jadi saya juga menggunakan seperti itu, baseline warna biru, converse line warna merah. Yang lainnya Anda biarkan seperti itu aja. Oke, baseline dan converse line Anda berikan ketebalan lebih tebal, yaitu 3 poin di garisnya. Oke, ini mungkin gak akan muncul di layar saya karena ini hanya merupakan pop-up, jadi tidak tercover dari OBS ya. Jadi Anda bisa cari sendiri dengan cara klik di bagian ini ya. Lalu Anda setting sendiri baseline dan conversion line-nya. Oke, kalau sudah, nanti chart Anda akan sama persis seperti saya. Anda akan menemukan garis yang lumayan tebal. Ini adalah baseline dan conversion line. Di saat conversion line ya, jadi simpelnya adalah yang akan kita lihat adalah di saat conversion line break dari baseline atau golden cross ya kita sebutnya di Ichimoku. Contohnya adalah di momen ini ya, yang saya bundari sampai sekarang masih saya bundari. Ini adalah momen golden cross. Oke, kita akan cari lagi momen golden cross. Ini adalah momen golden cross. Kita akan cari lagi. Ini perbedaannya simple sekali ya. Jadi garis merah ini harus dari bawah break ke atas. Itu yang disebut dengan golden cross. Jangan sampai sebaliknya. Ya, jangan sampai sebaliknya, karena kalau sebaliknya garis merah break ke bawah itu namanya dead cross. Oke, itu namanya dead cross. Saya akan berikan penjelasannya. Di saat terjadi golden cross, ya, note, setiap saat terjadi golden cross, kemungkinan besar harga saham setelahnya akan mengalami kenaikan. Ini saya garisi momen di mana dia mengalami, ya saya lingkari ya, momen di mana dia mengalami golden cross. Anda lihat setelah itu dia mengalami kenaikan. Simple sekali. Saya akan bundari lagi di momen dia mengalami golden cross di sini.
Oke. Setelah itu dia akan mengalami kenaikan. Simple. Naikannya sampai berapa lama itu nanti kita akan bahas, belum akan kita bahas. Oke, kita akan bahas lagi. Di saat dia mengalami golden cross, dia akan mengalami kenaikan. Oke? Sampai sini cukup mudah ya menurut saya untuk dipahami. Semuanya seperti itu. Anda bebas, saya tantang untuk cari semuanya seperti itu. Di saat mengalami golden cross akan mengalami kenaikan. Pasti seperti itu. Sekarang kalau kita lihat yang dead cross, ya, kalau kita lihat yang dead cross, di saat dia conversion line yang saya sebut tadi, dia memotong turun seperti ini, dia akan mengalami penurunan. Simple. Polanya sangat simple. Kita cari lagi yang dead cross ya. Di saat dia mengalami dead cross, di sini juga mengalami dead cross, dia akan mengalami penurunan. Oke? Seperti ini. Tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya ada momen di mana dia mengalami golden cross tapi tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Ya, contohnya ada di bagian misalkan saya menemukannya di sini. Ini adalah false break ya. False cross ya. Di sini dia mengalami dead cross tapi justru mengalami penaikan. Oke, di sini. Hal-hal seperti ini bisa terjadi di Ichimoku, glance and balance saya, dan saya sudah memberikan tanda dari golden cross dan dead cross. Dan saya rasa hal seperti itu mudah sekali Anda pahami ya. Golden cross dan dead cross dari Ichimoku Kinko-hyo. Ini sifatnya simple ya, mirip seperti stokastik ataupun MACD, jadi hanya melihat golden cross dan dead cross dan kemungkinan besarnya akan terjadi kenaikan atau penurunan. Kalau golden cross akan terjadi penaikan dan kalau dead cross akan terjadi penurunan. Nah, sekarang yang saya masuk ke dalam tahap kedua adalah bagaimana melihat indikator golden cross atau dead cross-nya ini kuat atau tidak. Jadi indikator golden cross itu akan sangat kuat jika terjadi di atas awan. Jadi awan ini adalah bagian seperti ini yang berwarna seperti ini dari Ichimoku Kinko-hyo. Saya tidak akan jelaskan warnanya ini maknanya apa dan kenapa warnanya berbeda, tipis dan kecilnya, karena tidak akan digunakan kalau untuk analisa saya. Yang saya akan lihat adalah kalau golden cross-nya itu terjadi di atas awan, itu kemungkinan untuk naiknya semakin besar. Kalau terjadi di tengah awan, itu kita bisa katakan indikator tren untuk naiknya itu sedang. Kalau terjadi di bawah awan, golden cross-nya ya, kita bicara golden cross ya. Kalau golden cross terjadi di bawah awan, kemungkinan untuk naiknya itu lemah. Seperti itu ya. Lemah atau tidaknya itu dilihat dari adanya golden cross ini di atas awan, di bawah awan, atau di dalam awan. Sampai sini mungkin lumayan membingungkan kalau tidak saya berikan contoh. Contoh di sini ya. Saya berikan gambar lagi. Oke, di sini terjadi golden cross. Tapi perlu dilihat kalau ini terjadi di bawah awan. Oke. Meskipun ini naik, sebenarnya secara teoretikal kemungkinan untuk naiknya itu sangat lemah. Oke. Tapi Anda bisa melakukan spekulasi untuk buy jika terjadi seperti ini. Meskipun dia di bawah awan, Anda bisa melakukan spekulasi untuk buy sebenarnya. Oke, tapi saya ingatkan sekali lagi, tidak semuanya mengalami kenaikan kalau golden cross-nya terjadi di bawah awan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini dead cross, ya. Kalau dead cross itu kebalikannya ya. Dead cross, tapi dead cross-nya itu terjadi di atas awan. Dead cross yang terjadi di atas awan menimbulkan efek kalau dead cross-nya ini sifatnya lemah. Oke, jadi kemungkinan terjadi penurunan itu lemah.
Jadi kalau Anda melihat buy di sini sahamnya, lalu Ichimoku Anda itu dead cross tapi di bawah awan, di atas awan, sorry, maka ini sebenarnya mungkin potensi untuk dia turun karena dead cross-nya itu lemah. Oke. Contoh lagi. Nah, ini adalah golden cross yang terjadi di awan. Jadi karena dia berada di dalam awan ya. Awannya adalah yang warna coklat ini. Dia terjadi di dalam awan. Jadi kita bisa bilang sebenarnya kalau kalau golden cross-nya itu sebenarnya bisa dikatakan cukup kuat. Dan benar saja ternyata kenaikannya ini cukup kuat sampai dengan dead cross yang berikutnya. Nah, dead cross yang berikutnya ini ada di atas awan. Jadi sifatnya adalah lemah. Seperti itu. Ini juga mungkin mudah dipahami ya setelah saya jelaskan. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan indikatornya. Kalau golden cross kita bisa beli, sinyalnya akan kuat kalau di atas awan atau di dalam awan. Lalu kapan kita akan membelinya? Apakah kita langsung beli setelah kita menemukan golden cross atau dead cross? Sebenarnya Anda bisa melakukan spekulasi buy setelah langsung menemukan golden cross atau dead cross. Tapi yang saya sarankan adalah jika Anda menemukan golden cross, Anda harus menemukan resisten dari saham tersebut. Oke, resisten itu di Ichimoku bisa berupa dari dari awan sebelumnya. Contohnya di sini kalau saya buatkan yaitu di 164 dan 167. Jadi resisten terdekatnya adalah 164 dan resisten kedua adalah 167. Jika Anda ingin melakukan buy dari indikator, jadi Anda sudah melihat ini golden cross, maka Anda bisa melakukan buy jika candle ini break dari 164. Jadi jika candle ini melewati 164, bisa dari closingnya, itu maka Anda akan menarik untuk Anda melakukan buy. Dan terbukti di sini ternyata high-nya sampai dengan ke 180. Anda sudah dapat lebih dari 10% profit. Contohnya juga di sini. Ini indikatornya lemah karena ini sebenarnya di bawah awan. Tapi Anda bisa contohkan untuk melakukan buy jika dia break dari resisten terdekatnya. Anda bisa ambil dari awan terdekatnya. Di momen itu ada di 167. Jadi jika Anda ambil di breaknya di 167, harga saat itu closingnya adalah di 170 ya. Jadi Anda bisa ambil di 167, high-nya atau Anda jika beli sampai dengan high-nya itu ada di 192, itu sudah lebih dari 20% ya, kurang lebih. Jadi seperti itu untuk menggunakan Ichimoku Kinko-hyo. Jadi kalau saya simpulkan lagi, saya kembali untuk menyimpulkan, berarti apa yang harus Anda tangkap? Yang pertama adalah golden cross dari baseline dan conversion line. Jangan kebalik, jadi yang paling mudah adalah Anda memberi warna merah untuk conversion line dan biru untuk baseline. Warna merah harus break, golden cross dari bawah ke atas dari baseline. Anda harus melihat kalau sinyalnya itu kuat, lemah, atau sedang dari posisi conversion break-nya itu ada di atas awan, di dalam awan, atau di bawah awan. Yang kedua adalah menemukan posisi buy itu dari mencari resistennya. Jadi buy lah untuk Ichimoku Kinko-hyo setelah candle yang golden cross itu break dari resisten. Oke, untuk pembelajaran kali ini hanya seperti ini. Terima kasih. Sampai jumpa.